Ya, ketemu lagi dengan saya Frankie Mori di channelnya Yasasi Garage. Kali ini ada bahas tentang pastinya motor. Motor apa? Ya, di belakang kanan saya ini ada satu motor Yamaha XS 650. Jadi buat temen-temen, apa sih konsepnya motor ini, terus berapa lama prosesnya, apa aja kesulitannya, dan semuanya akan saya bahas nanti di sini ya. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Ya, kali ini akan saya bahas tentang konsep Yamaha XS 6,5 ini. Yamaha XS 6,5 ini kebetulan saya ambil konsepnya cafe racer. Kebetulan karena apa? Karena ownernya pengen dari awal cafe racer juga. Jadi beberapa referensi dari si owner dan saya sendiri saya kumpulin, beberapa masukan juga dari owner juga saya tampung. Terus motor ini kebetulan saya buat dengan konsep cafe racer yang emang menurut saya versinya kental banget dengan autentik Jepang. Jepang ini sebenarnya lebih ke nilai esentriknya dapat, terus dia mainnya simple, nggak berat, terus kayak pemilihan coloring juga kebetulan ini warna abunya abu tua. Sebenarnya nggak mesti color ini Jepang, nggak. Jadi color ini kebetulan lagi happening aja di beberapa tahun ini. Beberapa mobil kayak muscle car atau mobil-mobil UK ataupun motor-motor tertentu yang emang rilis kayak di Indonesia, mungkin teman-teman tahu ya, warna-warna begini lagi ngehit banget nih. Jadi saya pilih dengan konsep warna ini. Kenapa dia polos? Biar motor ini maskulin, terus motor ini tampil dengan simple, minimalis, tapi yang pasti tetap keren. Jadi teman-teman juga kalau pengen bikin motor yang cenderung konsepnya maskulin, simple, atau keren itu nggak perlu main banyak coloring, nggak perlu main banyak motif. Simple-simple aja, biar si karakter mesinnya yang tetap nonjol, terus beberapa sektor pembuatan frame-nya aja yang nonjol. Nah, lanjut dari tadi pembahasan awal adalah konsep. Kedua adalah proses pembuatan. Proses pembuatan motor ini kebetulan memakan waktu sangat lama banget. Kenapa lama banget? Tahunan. Kenapa tahunan? Karena waktu itu prosesnya motor ini datang hanya engine torque. Jadi benar-benar engine torque yang dipakai. Awalnya sih motor datang, cuman motornya juga bukan original atau genuine market. Motornya udah berbentuk custom juga yang emang waktu itu nggak akan kepake semuanya. Jadi akhirnya prosesnya lama banget motor ini bertahun-tahun karena yang kepake itu hanya sebuah engine torque dengan kondisi juga menurut saya sangat prihatin banget mesinnya karena beberapa part vital yang ada di motor ini hilang. Kayak stud coupling itu XS itu susah banget nyarinya, sampai order beberapa lama nyari susah banget. Terus sektor bagian daleman kebetulan di-rebuild semua. Proses pertama adalah saya pengen di motor ini, kebetulan kalau owner sih terserah bebas, cuman saya pengen di motor ini karena emang saya udah konsep matangnya adalah bikin dia sesimpel mungkin, tapi looknya motor ini looknya dapat gitu, customnya dapat. Jadi, nah ambil pemikiran bahwa awalnya ini harus pakai frame-nya genuine atau harus custom. Akhirnya saya ngejatuhin ke pemilihan frame-nya harus asli, original. Nah, waktu itu proses untuk mendapatkan satu frame XS susah banget. Jadi harus bersabar, harus nunggu info sana sini. Proses berapa lama, berbulan-bulan, bahkan hampir tahun, saya baru dapat seonggok frame. Dapat frame sasis, itu proses awal, saya masukin mesin. Dari situ saya mulai ngebangun sektor kaki, mulai kaki depan sama kaki belakang. Kebetulan kaki depan saya ambil pakai limbah moge juga semuanya. Buat kaki swing arm belakang ini buat buat teman-teman juga jadi referensi atau
ilmu buat baru juga. Ini bukan punya Moge, ini punya Yamaha Lancer motor kecil, Yamaha XXR 155. Jadi kalian bisa aplikasiin motor swing arm banana swing arm ini ke Yamaha XS ataupun ke motor-motor lain, karena saya udah coba sistem suspensinya, kecuali ininya ya unit tracknya dirubah, karena dengan proporsi beratnya engine XS Yamaha 6,5 ini dan total keseluruhan dengan Yamaha XXR 155 pasti beda. Jadi itu nanti biar kalian berproses aja, karena ilmunya di situ, rumitnya. Dapat kaki depan punyanya Honda Super CB4 kalau nggak salah, CB4 lanjut ke belakang Yamaha XS 155. Habis itu saya ngonsep cafe racer. Awalnya cafe racer ini jujur, dulu saya punya konsep awal plan A. Ini sebenarnya plan B. Jadi plan A saya pengen bikin full fairing. Half fairing atau fairing setengah. Saya udah konsep, udah matang. Otomatis karena menggunakan material fiberglass, karena emang dari awal saya nggak mau pengen bikin pakai plat. Saya pengen bikin fiberglass dengan konsepnya unibody. Jadi unibody itu apa? Unibody adalah satu kesatuan dari mulai fairing, tangki, side cover, sampai buritan belakang atau ducktail atau buntut tawon lah istilahnya. Itu satu kesatuan, nyatu. Jadi konsep awalnya adalah bongkar pasang itu kalau dibuka pasang sampai tangki juga diangkat, naik turunnya satu semua. Udah matang. Saya udah konsep dengan matang banget, dengan cermat banget, hitungan saya udah bagus, udah detail. Saya bikin molding juga udah rapi banget. Tapi apa dikata, jadi di jalan si tukang fibernya ini ngeyel lah. Jadi saya juga merasa kecewa, saya merasa dibohongin. Jadi dia lepas dari tanggung jawab. Jadi karena saya udah bikin matres molding itu rapi dan konsep gambar saya udah rapi banget, enak. Tiba-tiba yang ngerjainnya tukang fibernya nggak jelas, nggak benar dan tidak bertanggung jawab. Jadi body itu rusak, hancur dan nggak kepake buat saya. Jadi proses pembuatan di situ malah saya nunggu, membuang waktu itu 1 tahun ada ya, lama banget proses pembuatan yang konyol menurut saya. Jadi biar jadi pengalaman saya. Jadi dengan mungkin nggak klop dengan si tukang fiber, jadi akhirnya karena udah hilang mood dalam 1 tahun, konsep juga berantakan, nggak ada harapan untuk membuat lagi karena udah hilang mood. Jadi saya ambil plan B. Dengan biar otak saya refresh lagi, seger lagi dengan satu konsep baru lagi, saya buat benar-benar sesimpel mungkin. Tangkinya bikin, set covernya ini bawaan, genuine, bawaan originalnya Yamaha XS spesial. Jadi motor ini karena basicnya Yamaha XS spesial, ini tahun 80, jadi saya juga pakai covernya bawaan motor spesial. Terus frame ini bukan dibuat setengahnya, tapi saya rubah hanya mungkin 1/4, sedikit banget. Jadi kalau dilihat sampai sini, ini semua original sampai ke depan. Nah, di sini saya mengalami perubahan, saya potong di sini untuk membuat satu sektor frame-nya buntut tawon atau ducktail-nya ini. Saya buat lagi dengan konsep si cafe race ini gimana caranya biar kokoh. Jadi yang saya tonjolin ada frame-nya, sasisnya. Saya tonjolin frame-nya, sasisnya, biar si motor ini look-nya saat dilihat orang itu adalah ya frame-nya, sasisnya. Si bodinya hanya sebagai pemanis saja. Jadi ini udah saya konsep banget di plan B. Alhamdulillah terrealisasi juga, dibuat sendiri tanpa ada bantuan apa-apa, karena emang garis besarnya ya saya sih udah ngerjain sendiri semuanya, alhamdulillah. Penambahan detail juga nggak banyak, cuman ini sebagai estetika aja lah. Tapi fungsinya juga kokoh juga. Jadi sekedar estetik atau kokoh, tapi dia vital banget enggak juga. Jadi hanya untuk estetik doang, hanya pemanis. Terus perubahan yang lainnya adalah menggunakan kayak tengahnya saya menggunakan bahan karbon. Terus pemanis spakbor dalamnya yang bawaan swing armnya saya ganti menggunakan karbon juga. Saya serahin ke spesialis karbon.
Terus kaki motor ini menggunakan diameter ring 17 depan belakang. Depannya pakai diameter 3 in, yang belakangnya 4 in setengah. Jadi menggunakan diameter 17 in. Bannya saya pakai yang standarnya Superbike 600 cc. Jadi kalau teman-teman tahu balapan Superbike 600 cc, ini bannya asli. Saya hunting ban juga cukup lama waktu itu karena saya pengen konsep ini, motor ini konsepnya tetap ada aura nggak modern, tapi kakinya harus sedikit modern. Jadi saya pakai ban yang pemilihannya pakai Sport Mag, tipe Dunlop Sport Mag yang emang untuk standarnya balapan Super Sport 600. Kebetulan pas banget, lebarnya enak ke swing arm ini. Terus tromol hub atau tromol belakang hanya mengalami perubahan sedikit aja, nggak banyak dirubah-rubah custom, enggak. Ini pakai GT 380, kebetulan pakai Suzuki GT 380 teman-teman. Terus hub depan pakai inboard bawaan Honda 7,5. Cuman inboard kan bawaan pabrikannya kan dia kan pakai palang atau velg balok lah istilahnya. Nah, saya rubah, saya custom jadi akhirnya jadi jari-jari, jadi spoke. Nah, prosesnya ya sebenarnya udah banyak orang ngerubah pakai bubutan apa semuanya dirubah, di custom jadi spoke jari-jari, dan itu sebenarnya mudah banget. Lanjut ke sektor kaki-kaki. Depannya tadi udah, suspensinya sudah, knalpot hanya mengalami perubahan sedikit sih, nggak banyak. Headernya saya bikin, silencernya saya cari merek pabrikan dari Arrow, kebetulan agar pas aja estetiknya, biar si banana armnya ini kelihatan tetap enak, antara silencer sama swing armnya masih tetap dinamis, enak, estetikanya enak, terus powernya juga udah pasti enak. Apalagi ya, selain itu engine sih nggak banyak mengalami perubahan teman-teman, semuanya masih menggunakan sektor-sektor yang standar lah. Jadi motor ini kalau teman-teman nanya apa aja, semua aktif. Jadi ada lampu ratingnya aktif karena di sininya semua masih menggunakan elektrikalnya genuine original. Jadi tadi pembahasan dari saya udah semuanya, dari mulai konsep, dari mulai proses pembuatan, lama waktu, pilihan coloring tadi udah. Terus yang pasti motor ini alhamdulillah udah beres juga akhirnya, walaupun terbengkalai lama banget. Nanti teman-teman juga saya akan bikin vlog untuk ridingnya udah pasti. Jadi nanti di sesi kedua nanti saya akan bikin vlognya yang untuk ridingnya. Nanti pembahasan kapan sih, karena banyak banget ada komen masuk, ayo dong bikin yang ride atau yang dicobanya. Oke, pasti. Jadi nanti motor ini akan saya ride. Kebetulan beberapa minggu ini Bandung cuacanya nggak enak, Bandung lagi hujan terus. Jadi mungkin teman-teman tahu yang baru-baru lagi minggu-minggu ini hujan, karena video ini juga nggak akan lama akan kita naikin di kanal YouTube-nya Yasasi Garage. Jadi lagi hujan terus, cari waktu yang enak, pas, agar seperti itu ya, biar enak aja lah. Jadi buat teman-teman nanti terus pantengin channelnya Yasasi Garage ya. Nanti kalau ada komen masukan silakan, nanti saya tampung, apakah itu tentang motor ini atau kan tentang motor lain atau tentang bahasan lain, silakan, boleh. Nanti sampai ketemu di part 2-nya, kita ride. Dadah, see you.